acara pada malam hari ini adalah acara pengesahan kadang baru. Malam hari ini yang disahkan kadang dari Desa Pilangbangku cabang Sukoharjo sejumlah 19 orang dan dari Semarang 2 orang. Jadi nama saya Bambang Dwi Tunggal. Saya Ketua Umum Persaudaraan Setiahati Pilangbangu. Di Persaudaraan Setiahati Pilangbangu ini organisasi pencaksilat yang termasuk baru berdiri. Jadi tepatnya kita berdiri tanggal 22 September tahun 2013. Di latar belakang pendirian organisasi Desa Pilangbangku ini karena ingin melestarikan ajaran-ajaran asli Ki Hajar Harjung-Tomo. Ki Hajar Harjung-Tomo ini beliau adalah kadang setia hati yang mendirikan pada tahun 1922 mendirikan Persaudaraan Setiahati Pencak Sport Club. Pencak Sport Club itu karena pada saat itu rame-ramenya bangsa Indonesia bergerak melawan penjajah, sehingga karena ada kata-kata pencak ini, sehingga tempat latihan Bapak Harjung-Tomo ini di Pilangbangu, Madiun itu sering digerebek oleh Belanda. Karena pencak silat identik dengan pengumpulan kekuatan massa yang dikhawatirkan untuk bisa untuk melawan penjajah pada saat itu. Lalu karena itu dia beberapa kali ditangkap Belanda, dimasukkan di penjara, dan akhirnya kata-kata pencak itu dihilangkan, sehingga tetap nama PSC Setiahati PSC, tapi singkatannya berubah jadi Pemuda Sport Club. Setiahati Pemuda Sport Club, jadi pemuda Setiahati yang ada belajar olahraga itu saja. Nah, dalam perkembangannya akhirnya nama Setiahati Pemuda Sport Club ini akhirnya berubah nama menjadi Persaudaraan Setiahati Terate itu pada tahun 1948. Dalam perkembangan selanjutnya akhirnya apa yang diajarkan oleh Bapak Harjung-Tomo tentang jurus-jurus itu dirubah kalau tidak salah tahun sekitar 1956, dirubah oleh generasi berikutnya sehingga menjadi jurus baru, sehingga di Desa Terate pada saat itu ada istilah jurus lama dan jurus baru. Nah, mengingat dari itu maka kita generasi ketiga dari murid-murid Bapak Harjung-Tomo langsung itu berkumpul merasa prihatin karena kok justru jurus yang asli tidak diajarkan. Karena itu kita berkumpul untuk mendirikan Persaudaraan Setiahati Pilangbangu. Jadi kenapa kita mengambil nama Pilangbangu? Karena Bapak Harjung-Tomo itu memang aslinya dari Desa Pilangbangu, Kota Madiun. Itu untuk mengenang jasa-jasa beliau, kita beri nama Persaudaraan Setiahati Pilangbangu. Yang diajarkan apa? Diajarkan adalah jurus-jurus lama ciptaan beliau sendiri, yang ini tetap kita lestarikan ya sampai sekarang ini. Alhamdulillah respon masyarakat baik, sehingga sampai dengan hampir 8 tahun ini Desa Pilangbangku sudah memiliki 30 cabang di seluruh Indonesia di 9 provinsi, dan memiliki 2 komisariat di Belanda dan di Prancis. Dan malam hari ini kita akan istilahnya mewisuda calon-calon kadang yang latihan di Desa Pilangbangku cabang Sukoharjo ini jumlahnya sekitar 19 calon kadang, dan ditambah yang dari Semarang, titipan dari Semarang 2 orang, sehingga 21 orang. Jadi itu tradisi
Jadi tradisi desa Pelangbangu atau desa BSC itu setiap calon kadang itu mereka yang masih berlatih itu kalau sudah mencapai jurus tertentu minimal jurus 17 itu sudah bisa disahkan menjadi kadang. Kadang itu istilahnya anggota tetap itu sudah tidak bisa istilahnya tidak bisa dikeluarkan gitu, kecuali memang melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang lebih dari itu, kadang itu sudah berhak menggunakan jurus-jurus SH Pelangbangu secara sah. Untuk apa? Ya untuk melatih. Dia sudah berhak untuk menjadi pelatih dimanapun beliau itu nanti berada. Itu namanya kadang, kita sebut sebagai kadang. Kalau masih latihan kita sebut sebagai calon kadang. Jadi dikecer itu istilahnya di Asia memang biasa gitu. Dikecer itu proses spiritual di Asia di mana si calon kadang itu dibuka biasanya kerohaniannya, ditunjukkan bahwa ini loh Asia itu seperti ini, ilmuannya seperti ini. Dikecer itu memang pengakuannya seperti itu. Jadi kalau sudah dikecer, sudah diberi syarat tertentu sehingga sudah sah menjadi kadang SH Pelangbangu. Itu yang intinya seperti itu. Ada perbedaan khusus Pak dari yang baru dengan yang lama Pak? Ya, jadi kalau jurus-jurusnya baru itu sudah meninggalkan pakem. Namun kalau jurus yang lama itu masih menggunakan pakem-pakem yang dulu memang diciptakan oleh Bapak Arjutomo. Jadi dan gerakannya karena kita ini termasuk penggiat seni, jadi salah satu unsur Pencaksilat itu adalah seni. Maka jurusnya lebih luas, yang lama lebih luas dan unsur kekerasannya hampir tidak ada, dan masih menggunakan pakem yaitu stand A, stand B yang seperti itu. Sehingga yang namanya jurus itu bukan hanya dikhususkan untuk mendobrak lawan, tapi jurus-jurus itu harus bisa dipergunakan untuk pergerakan seni yang tinggi, dan kalau bisa tidak boleh untuk menjatuhkan lawan, tapi lawan sudah merasa cukup untuk bertanding lah. Kecuali kalau memang pertandingan di IPSI lain lagi, jadi IPSI sudah lain lagi, itu sudah masuk pencak prestasi, maka yang lebih cepat menjatuhkan lawan yang itu yang baik. Tapi di pencak tradisinya kita tidak boleh seperti itu, karena dasar yang ngatur di UGM ini adalah dasar pasduluran. Istilahnya kalau di SH Pelangbangu tegolarane ra tega patine gitu ya. Kalau lawan sudah memang tidak bisa menyerang ya sudah, gitu. Atau lawan sudah kita kunci selesai ya sudah, gitu. Tidak dilanjutkan untuk dimatikan, katakan seperti itu. Jadi bedanya memang seperti itu. Kita lebih luas jurus-jurus kita ini karena memang unsur seninya lebih ditonjolkan. Kalau jurus baru cenderung memang untuk untuk kekerasan gitu. Semua gerakannya menjadi keras. Dan pukulannya kita juga menggunakan pukulan bandil. Pukulan bandil itu pukulan dari bawah ke atas yang bukan seperti tinju. Kalau jurus baru itu sudah menggunakan jurus-jurus yang menggunakan fisik yang kuat seperti tinju seperti itu. Kalau kita tidak boleh, kita menggunakan pukulan bandil. Jadi pukulan bandil itu pukulan dari bawah ke atas yang seperti apa, kalau Petruk jalan itu, nanti saya jalannya hanya cuma seperti ini. Itu namanya pukulan bandil. Karena kalau jurus baru itu pukulnya seperti ini, Kalau kita tidak, pukulnya bandil seperti ini. Untuk menempuh kadang itu berapa bulan, Pak? Jadi
untuk mencapai kadang itu tergantung kemampuan masing-masing. Jadi kalau ada anak yang memang bakat ya berbakat, mungkin 1 tahun sudah bisa jadi kadang. Tapi kalau memang tidak bakat, ya istilahnya ora iso-iso gitu, itu yang mundur. Mundur ya bisa 2 tahun, bisa 1,5 tahun kan seperti itu. Karena memang ya namanya pencak ya, jadi memang materi jurus ini memang perlu ini materinya secara fisik yaitu seperti itu ya. Jadi kalau yang di sini Sukoharjo rata-rata sudah sampai jurus 25 itu ya, 25 disahkan nanti malam itu jadi cerdas nanti malam itu. Ada harapan Bapak ke depan? Jadi harapan saya jadi kadang-kadang baru itu nanti diharapkan tetap aktif berlatih, karena selesai dikejar itu tidak berarti selesai latihan, itu baru tahap awal membuka pintu Esa Bilang Bangu yang di dalamnya masih banyak harus diajarkan, antara lain tentang kerohaniannya juga harus didalami, materi-materi lainnya harus juga didalami, sehingga kadang-kadang baru ini nanti akan menjadi pelatih yang untuk menularkan kemampuannya kepada orang-orang atau generasi muda yang lebih membutuhkan, karena pencak silat ini adalah budaya asli Indonesia. Jadi kalau tidak kita orang Indonesia yang melestarikan, siapa lagi? Padahal kan bahkan orang-orang Barat sekarang ini banyak yang gandrung pencak silat. Jadi justru orang Indonesia sendiri kadang-kadang nggak mau pencak silat, itu keliru ya, karena Esa Bilang Bangu ini masih memiliki harapan bisa berkembang lebih pesat, sehingga ke depan itu kadang-kadang baru ini akan menjadi pengganti kita yang sudah sepuh-sepuh ini. Jadi ada estafet ke pelatihan, ke angkusan dan lain-lain, sehingga nanti kadang-kadang baru akan membawa Esa Bilang Bangu lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, lebih ngeremboko lagi dimanapun nanti kadang-kadang itu berada. Ya, seperti itu kan. Atur suwun Bapak. Iya.